cerita praktik baik atau best practice dengan menggunakan metode STAR, situasi, tantangan, aksi, dan refleksi, hasil dan dampak terkait pengalaman menyelesaikan permasalahan peserta didik dalam pembelajaran. Tempat diselenggarakannya best practice ini adalah SMP Negeri 3 Bontang yang terletak di Jalan Pelabuhan 3, nomor 118, Kelurahan Tanjung Laut Indah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang. Tujuan yang ingin dicapai dari best practice ini adalah untuk dapat membantu peserta didik membuat kalimat tanya, personal recount, dan membuat dialog tentang pengalaman pribadi terkait masa lampau, pendek, dan sederhana. Penulis dari best practice ini adalah saya sendiri, Apridita Rian Ristiarta, SPD, selaku mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1, LPTK Universitas Mula Warman, dosen pembimbing lapangan, Dr. Istanti Hermagustiana, MA, dan Guru Pamong, Sunarmi, MPD. Tanggal dilaksanakannya best practice ini adalah tanggal 28 September 2022. Jadi latar belakang dari best practice ini adalah peserta didik kesulitan dalam membuat kalimat pendek dan sederhana, dan guru juga kesulitan dalam membuat latihan untuk membuat kalimat pendek dan sederhana. Alasan mengapa praktik baik ini penting untuk dilaksanakan adalah untuk membantu peserta didik membuat kalimat pendek dan sederhana, dan peserta didik dapat menjawab pertanyaan terkait masa lampau. Peran penulis dalam best practice ini adalah mendapatkan bimbingan dari dosen pembimbing lapangan dan guru pamong, menyiapkan perangkat pembelajaran seperti media ajar, media pembelajaran, bahan ajar, LKPD, dan sarana prasarana yang akan digunakan dalam proses pembelajaran, menyiapkan sarana dan prasarana yang akan digunakan di kelas, mengunggah dan mengedit video pembelajaran, dan juga menjadi fasilitator dalam proses pembelajaran. Peran dosen pembimbing dan guru pamong dalam hal ini adalah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada mahasiswa PPG dan juga memberikan saran dan masukan untuk proses pembelajaran yang lebih baik. Tantangan yang dihadapi untuk mencapai tujuan pembelajaran diantaranya adalah durasi pembelajaran yang kurang, kemudian kurangnya stamina guru yang terlibat dalam games, proses permainan dalam pembelajaran tersebut, dan juga lambatnya peserta didik memahami instruksi games yang diikuti. Pihak-pihak yang terlibat dalam best practice ini adalah peserta didik sebagai pembelajar di kelas, mahasiswa PPG sebagai guru, dosen pembimbing lapangan, dan guru pamong sebagai pembimbing, dan rekan sejawat serta kepala sekolah sebagai motivator dan supporter dalam best practice ini. Dalam tahap aksi, ada 3 langkah yang harus saya laksanakan, mulai dari langkah persiapan, langkah pelaksanaan, dan langkah evaluasi. Pada langkah-langkah persiapan, urutan-urutannya adalah mengidentifikasi masalah, menentukan penyebab masalah, menentukan alternatif penyebab masalah, menentukan solusi dan alternatif solusi, dan mempersiapkan class management yang baik dan terarah. Selain itu, saya juga mempersiapkan perangkat pembelajaran yang akan digunakan dalam proses pembelajaran, yaitu bahan ajar, media pembelajaran, LKPD, RPP, dan juga media-media pembelajaran lainnya. Tentu saja,
sarana prasarana juga pun harus disiapkan. Saya juga mempersiapkan peserta didik dan juga mempersiapkan perizinan untuk mereka bisa terlibat dalam proses pembelajaran. Pada langkah-langkah pelaksanaan, kegiatan-kegiatan yang saya lakukan adalah mempresentasikan dialog dari pertemuan sebelumnya, memutar video pembelajaran, bermain games snowball throwing bersama dengan peserta didik, dan juga menjawab pertanyaan terkait snowball throwing. Kemudian, saya juga meminta siswa untuk membuat dialog yang berkait dengan kalimat tanya di masa lampau dan selanjutnya mempresentasikannya di depan kelas. Di langkah evaluasi, saya juga mempersiapkan instrumen penilaian yang akan digunakan untuk penilaian harian di pertemuan selanjutnya. Dampak dari aksi dari yang sudah saya lakukan adalah meningkatnya kemampuan siswa dalam membuat kalimat pendek dan sederhana terkait pengalaman pribadi di masa lampau, meningkatnya kemampuan siswa dalam menjawab pertanyaan yang terkait dengan kalimat masa lampau, meningkatnya kemampuan guru dalam mengajarkan materi pembelajaran dengan pembelajaran yang lebih inovatif, meningkatnya kreativitas guru dalam merencanakan proses pembelajaran yang lebih kreatif, meningkatnya atensi dan kesadaran orang tua terhadap pentingnya pendidikan untuk anak-anaknya, apresiasi sekolah terhadap guru yang menggunakan inovasi pembelajaran di kelasnya. Ada beberapa faktor yang menjadi keberhasilan dalam best practice ini. Yang pertama, partisipasi peserta didik yang sangat aktif dan sangat partisipatif dalam proses pembelajaran. Yang kedua, sarana dan prasarana di sekolah yang cukup memadai. Yang ketiga adalah motivasi dan dukungan dari rekan sejawat dan kepala sekolah. Yang keempat, tentu saja dukungan dari sesama mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 dan juga dosen pembimbing serta guru pamong. Pembelajaran yang saya dapat dari keseluruhan best practice ini adalah: 1. Guru menjadi lebih inovatif dan lebih kreatif dalam proses pembelajaran. Peserta didik menjadi lebih tertarik belajar bahasa Inggris. Media pembelajaran pun menjadi lebih menyenangkan dan lebih menarik. Dan peserta didik menjadi lebih aktif dalam proses pembelajaran di kelas. Sekian dari saya, terima kasih. Thank you, so fine. Class caption, where are you class caption? Ketua kelasnya mana? Febri mana Febri? Oke Febri, silakan hidupin doa dulu. Siap, siap. Sebelum belajar sampai ke berdoa bersama, dalam hati berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Your names, Afgan Rahmat, Main Beka, okay. Ahmad Alif, Main Beka, okay. Alim Abiyu, oh sick, okay. Okay, Alim Abiyu is sick. He is sick. Almira Nursifa, Main Beka, okay.
Oke ya, how many of you? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11,000 ya. 11.000 orang hari ini yang datang. Oh ya, bahasa Inggrisnya 11 million people. Ya, 11 juta orang. Hari ini yang datang 11 juta orang. Jangan sampai kita kalah semangat dengan 23 orangnya, ya nggak? Ya, tepuk tangan buat kita sendiri. Oke, alright. Now, thank you. Nah, sekarang apa yang akan kita pelajari hari ini? First of all, saya mau tanya. Nah, what did you play yesterday? What did you play yesterday? Raise your hand, please. Oh yes, you. Okay, I play football. You play football. Ada yang lagi nggak? Ada yang lain nggak? Yes, Adil. Oke. Ya, boleh lah. I play smartphone. Boleh. Did you like it? Did you like it? Suka nggak? Yes apa? Yes, I did. Oke, yang suka. Saya nggak maksakan loh ya. Yang nggak suka bilangnya apa? Yes, no, I didn't. Very good. Yes. So, for today, ya. Bagaimana dengan hari ini? Kita apakah masih belajar yang sama? Masih. Kita akan tetap belajar yang sama, tetapi bedanya kita akan belajar tentang how to respond, how to answer the past questions. Bagaimana cara merespon kalimat tanya di masa lalu. Oke, sekarang kita tonton video ya. Ya. Hi, Hong. Did you play sports yesterday? Hello, Jessica. Yes, I did. Did you play tennis? No, I didn't. I played football. What about you? I didn't play sport. Bagaimana kalau how about we play the video once again? Bagaimana kalau kita dengarkan videonya sekali lagi ya? Fokusnya terutama pada question sentences, pada kalimat-kalimat tanyanya, and the responses, dan juga jawaban-jawabannya. Oke? Let's start. Hi, Hong. Did you play sports yesterday? Hello, Jessica. Yes, I did. Did you play tennis? No, I didn't. I played football. What about you? I didn't play sport. I watched television yesterday. Did you eat fried rice while watching TV? Yes, I did. I ate a lot of fried rice. Now, pay attention to the past questions. Voluntarily. Yes. Apa namanya? Oke, angkat. Sama siapa? Oke, number please. Are you ready? Yes. 1, 2, action. Oke, give applause please. Terima kasih. What do you think? Kalau penilaiannya 1 to 5, 1 sampai 5, mereka performanya dapat berapa? 5 yang tertinggi, 1 yang terendah. 1 sampai 5 berapa? 4. Oke, berarti kasih Yupi 4. Oke, ini kawan-kawan, ini rewardnya. For Yupi, there you are. 2 for you, 2 for you. Give applause again. Thank you. Have a seat. Silakan boleh duduk. Oke, silakan. Oke, let me be the audience just like you. Saya mau jadi penonton seperti kalian. Oke. Silakan, audisi berlanjut. There are several sentences. Ada
to your friends? Yes, okay. Alif, have you explained to your friends? Sudah dijelaskan? Yes. Yes. Tiara, have you explained to your friends? Yes, okay. Now, if you are ready, stand up please. Silakan yang sudah siap berdiri. Take your position. Take your position. On my mark, abang saya. 3, 2, 1, go! Secara bergiliran, unwrap the ball one by one. Oke, Tiara dulu. Yes. Oke, pas 5 detik ya. Did you collect toy car? Berarti yang benar berapa? 1, berarti 2 you piece. Did you have fun? Yes, I did. Yeah, yes you did. So, how about that? Sekarang saya mau tanya, ada beberapa kesalahan teman-teman kamu tadi. Kesalahannya apa aja? Coba kita refleksi dulu. Yang pertama, Terbalik. Terbalik apa? Jawaban dia, answer-nya dulu, baru question-nya ya. Nah, harusnya apa? Iya dong, harusnya seperti itu kan? Yes. Group of 2. You have 5 minutes. Punya waktunya 5 menit ya. Jadi kita bagi-bagi waktunya. Soalnya nanti harus perform di depan. Bawa ini nggak? Bawa HP nggak? Oke, that's good. Grab your reward here. Silakan diambil. Tepuk tangannya dong. Very good. First performance. Well done. Good job. Thank you. Yang keras ya? Yang keras ya suaranya ya? Ya, oke. Silakan. 1, 2, go. Yes, I did yesterday. At school, did you play tennis too? Oh, easy. Alright, that's good. Now reward here. Nah, saya mau tanya, apa yang sudah kamu pelajari hari ini? Kalimat yang terjadi di apa? Kalimat tanya yang terjadi di masa lampau. Bahasanya apa? Bahasa Islam, bahasa Inggris kan? Past question. Tidak hanya past question tapi juga how to answer past question. Betul sekali, bagaimana cara menjawab kalimat tanya. Tapi let me remind you once again, saya ingatkan sekali lagi, next week you have an exam. Kamu punya ujian, penilaian harian ya. Ya, ujiannya tentang questions, past tense,
sama ya, pokoknya yang tentang kalimat masa lampau lah. Alright, thank you. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa dulu ya. Ya, Febri bisa dulu doanya. Sudah siap. Siap. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pada hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Pada kasih berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye. Saya pimpinan di SMP. Setelah saya melihat video pembelajaran Pak Rian, saya senang sekali karena saya melihat anak-anak enjoy, anak-anak senang, kelihatannya kelasnya itu hidup. Nah, saya lihat juga proses pembelajaran itu sudah sesuai dengan KTP yang dibuat. Saya sering melihat Pak Rian ini selalu memotivasi anak-anak didiknya di sela-sela pembelajaran. Saya melihat Pak Rian sering bahkan selalu menggunakan sarana prasarana yang disiapkan di sekolah, misalnya proyektor, kemudian laptop, kemudian kamera yang disediakan di sekolah. Saya senang sekali karena sarana dan prasarana sekolah bisa dimanfaatkan oleh Pak Rian dalam meningkatkan pembelajaran anak-anak. Saya kira harapan saya praktek baik yang dilakukan oleh Pak Rian ini tidak hanya dilakukan pada saat ini. Saya berharap berikutnya selalu menerapkan praktek baik yang selama ini sudah dilakukan. Ya, anak-anak belajar dengan gembira, belajar dengan senang, ternyata merasa rindu jika dia datang ke sekolah. Setelah merupakan daya tarik anak-anak belajar di sekolah. Rahayu Novita, saya mengajar di SMP Negeri 3 Bontang sebagai guru bahasa Indonesia. Setelah saya melihat video pembelajaran dari Mr. Rian, saya merasa kagum ya, karena pembelajarannya begitu aktif, berpusat pada siswa, kemudian kegiatannya juga sangat menyenangkan karena di tengah-tengah kegiatan ini saya melihat Mr. Rian membuat sebuah permainan snowball ya kalau nggak salah, dan di snowball throwing itu dia menggunakan kertas dan kemudian anak-anak sambil bergiliran untuk mendapatkan kertas tersebut, bola tersebut, dan itu sangat menyenangkan buat anak-anak. Pastinya dengan kegiatan pembelajaran yang tidak monoton itu akan membuat siswa menjadi lebih aktif, kemudian siswa jadi menjadi lebih percaya diri karena tadi ada kegiatan yang siswa maju berdua ya, berpasang-pasangan sambil mengucapkan bahasa Inggris dengan menggunakan bahasa Inggris, itu sudah luar biasa sekali untuk tingkat SMP seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan harapan saya semoga nanti ke depannya Mr. Rian bisa lebih menggali lebih banyak lagi metode-metode pembelajaran, kemudian mudah-mudahan nanti SMP Negeri 3 juga jadi lebih maju ya pastinya, karena semakin banyak Bapak Ibu gurunya yang bisa menerapkan pembelajaran yang student center atau yang berpusat pada siswa pastinya. Mungkin itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Febri Hadi dari kelas 8D. Mr. Rian mengajar bahasa Inggris di kelas saya. Kalau Mr. Rian banyak serunya, banyak ketawanya, tapi masih fokus sama belajar.
Tadi saya belajar tentang kalimat di masa lampau. Serunya saat bermain bola salju, saling lempar sama teman-teman. Pokoknya puas. Yang kurang seru saat presentasi dialog. Malu karena dilihatin sama teman-teman di kelas. Ada yang memvideokan lagi, tapi nggak apa-apa sih. Gak ada sih, cuma saat membaca LKPD semua tulisannya menggunakan bahasa Inggris. Jadi sempat bingung. Untung dijelaskan sama Mr. Ren dan teman sebangkuku. Pengen lebih banyak permainan yang menantang. Kalau bisa banyak nonton videonya. Cukup puas karena kelasnya seru dan menyenangkan. Nama saya Mariati, saya ibu dari Febriadi kelas 8D. Pada saat kelas 7, Febri ini bagus saja nilainya di bahasa Inggris. Nah, saat belajar di kelas 8 ini dengan Mr. Rian sebagai guru bahasa Inggris, alhamdulillah anak saya bilang kalau kelas bahasa Inggrisnya menyenangkan dan seru. Mr. Rian juga ramah dan baik dengan anak-anak. Kalau saya tanya belajar apa ya Di? Terus dijawab belajar bahasa Inggris. Dia terlihat senang. Saya tanya apa dia senang belajar di SMP Negeri 3 Bontang. Dia jawab senang sekali. Harapan saya semoga guru-gurunya yang di sekolah baik semua dengan anak saya. Semoga anak saya selalu dapat belajar dengan senang dan nyaman di sekolah.